Gimana kuliahnya Anggi, lancar? Alhamdulillah lancar, meskipun banyak tugasnya. Semangat ya Anggi. Ya, dia juga. Iya, makasih. BTW Anggi udah makan? Belum deh, nggak sempet tadi soalnya buru-buru habis pulang kampus kan. Nanti mau nggak makan bareng? Boleh. Oh iya, Anggi ada nge-WhatsApp dia ya tadi pagi. Mau laksanakan konseling ya? Iya deh, ada yang mau bicarain. Anggi udah pernah melakukan konseling sebelumnya? Belum deh, baru kali ini. Berarti baru pertama ya? Iya. Oke, dia ucapkan terima kasih ya kepada Anggi yang udah datang ke ruang BK ini untuk melaksanakan konseling. Dia jelaskan dulu ya. Jadi konseling itu adalah salah satu layanan yang ada di bimbingan dan konseling yang dimana tujuannya adalah membantu Anggi dalam menyelesaikan permasalahan yang Anggi alami. Jadi dia berharap nanti Anggi bisa menyampaikan secara jujur dan juga terbuka nih tentang permasalahan Anggi. Dan juga bisa nih Anggi sampaikan latar belakang yang menjadi faktor penyebab permasalahan yang Anggi alami. Nah, Anggi nggak perlu khawatir tentang informasi ataupun data yang Anggi sampaikan, karena di sini kita ada asas kerahasiaan, yang artinya pembicaraan kita sampai di sini aja. Cukup kita aja nih yang tahu gitu. Selain itu, dia juga berharap Anggi atas kesukarelaan ya untuk melaksanakan konseling. Nah, Anggi sukarela kan melakukan konseling ini atau ada paksaan dari orang lain? Nggak ada kok. Berarti atas keinginan sendiri ya? Iya. Alhamdulillah. Dia juga berharap Anggi bisa mengikuti serangkaian proses kegiatan yang akan kita lakukan selama konseling ini. Nah, bagaimana Anggi? Udah paham dengan yang dijelaskan? Paham ya. Sudah siap untuk melakukan konseling? Siap. Gimana posisi duduknya, udah nyaman? Nyaman sekali. Nyaman? Oke, alhamdulillah. Kita mulai ya sesi konselingnya. Nah, tadi Anggi udah siap ya untuk melakukan kegiatan konseling. Boleh Anggi ceritakan permasalahan apa yang sedang Anggi alami? Nah, jadi ini. Jadi setiap malam itu akhir-akhir ini ya sebenarnya udah lama juga kayak lebih sering overthinking ya. Jadi lebih banget gitu overthinkingnya. Jadi karena overthinking itu jadi mengalami kesulitan tidur. Jadi aku tuh cemas banget sama masa depan aku gitu. Kayak kita ini kan udah semester 4 gitu ya kan. Jadi kayak aku juga cemas gimana nanti setelah kuliah mau apa gitu langkah selanjutnya gitu kan. Setelah itu mengenai pekerjaan gitu kan, apa nih kerjaan apa yang mau dimau gitu kan. Dan aku tuh belum nemuin itu gitu loh. Jadi aku belum nemuin keinginan aku gitu. Oke Anggi, dia paham nih dengan yang Anggi alami. Berarti di sini Anggi mengalami overthinking yang berlebihan ya terhadap tujuan di masa yang akan datang begitu ya? Iya deh. Nah, untuk perasaan Anggi sekarang gimana? Masih sering ya mengalami hal itu? Tadi Anggi bilang bahwasannya bingung ya setelah kuliah itu keinginan Anggi itu apa, atau tujuan Anggi apa yang ingin dicapai. Jadi jurusan Anggi ini apakah tidak bisa jadi patokan Anggi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai nih setelah kuliah? Jadi gini nih, sebenarnya untuk jurusan aku sendiri sekarang ini aku masih bingung gitu. Sama masih belum paham setiap materi-materi yang dikasih dosen. Setiap mata kuliah di jurusan itu aku masih kesulitan dalam belajar. Jadi Anggi memilih jurusan sekarang ini atas keinginan sendiri atau dari pilihan orang tua gitu? Jadi sebenarnya aku ambil jurusan ini tuh dari saran orang tua ya. Jadi orang tua aku tuh menyarankan untuk masuk ke jurusan aku yang sekarang ini. Jadi ini tuh bukan sepenuhnya keinginan aku. Selama menjalani perkuliahan ini gimana? Enjoy atau justru malah makin kesini kurang paham gitu? Ada beberapa yang dipahami dan ada yang enggak gitu. Jadi sejauh ini ya tentu mengalami kesulitan ya dalam belajar. Apakah Anggi udah pernah cerita nih dengan orang tua kalau misalnya Anggi itu kurang mengerti, kurang paham selama mengambil jurusan yang dipilih oleh orang tua itu tadi? Soalnya aku takut juga kan kalau mau cerita gitu ke orang tua, sungkan gitu, masih ada rasa sungkan. Aku juga takut orang tua tuh merasa bersalah
Jadi pas Anggi kelas 12 atau sebelum masuk perkuliahan gitu, udah pernah beritahu orang tua tidak kalau misalnya Anggi lebih minat ambil jurusan keguruan? Belum sempat deh, soalnya waktu mau kasih tau orang tua langsung kasih saran gitu ke aku, kayak bilang gini, sampean pinter dari pengusaha, mulanya sampean jipuk jurusan ekonomi. Maaf Anggi, dia kurang mengerti nih dengan bahasa daerah yang disampaikan. Apakah boleh disampaikan bahasa Indonesia aja? Oke, maaf ya deh, jadi maksud orang tua aku tuh kayak gini, kamu tuh lebih baik jadi pengusaha, makanya itu lebih baik ambil jurusan ekonomi. Oh, seperti itu. Berarti dari simpulkan sementara di sini lebih mementingkan keinginan orang tua ya dibanding keinginan sendiri gitu. Iya deh, betul. Tapi justru berdampak nih di Anggi. Dampaknya Anggi sekarang nih susah nih untuk menerima ataupun mengerti dengan jurusan yang Anggi ambil. Benar seperti itu? Benar deh. Jadi Anggi kalau misalnya ada tugas dari dosen ataupun kesulitan dalam belajar yang Anggi kurang paham gitu, gimana cara Anggi menanganinya? Jadi dia kalau seandainya aku tuh nggak paham di materi yang udah dijelasin di kelas, setelah sampai di kos aku bakalan ngulangi materinya dengan melihat video-video di YouTube gitu tentang materi yang baru aku pelajarin. Terus kalau seandainya ini aku nggak ngerti juga, aku bakalan tanya ke teman-teman aku gitu. Bagus ya Anggi, berarti kadang Anggi belajar sendiri dari YouTube atau tanya ke teman. Anggi boleh nggak berikan contoh ke Dea seperti apa nih overthinking yang Anggi rasakan? Jadi tuh dia kayak setiap malam gitu kan, aku suka mikir kayak gini, nanti di masa depan aku mau jadi apa ya, nanti aku mau kerja apa ya, seperti itu. Nanti aku terjun ke masyarakat itu bisa nggak sih? Nah, biasanya Anggi untuk mengatasi overthinking yang seperti itu bagaimana? Kalau aku sih biasanya mencoba untuk melupain ya dengan cara mungkin dengerin musik, selain itu nonton film atau drama, atau biasanya juga aku bersih-bersih gitu. Berarti cari hal-hal yang Anggi sukai lah gitu. Iya. Tadi kan Anggi bilang kalau misalnya Anggi salah jurusan lah saat ini kan. Jadi apa nih yang terpikirkan oleh Anggi atau apa yang Anggi bayangkan di masa depan ketika Anggi tetap melanjutkan jurusan yang saat ini yang Anggi ambil? Jadi sebenarnya nggak ada sih yang aku bayangkan atau apa gitu di masa depan aku menjadi apa dengan jurusan yang aku ambil sekarang. Lalu? Jadi sebenarnya aku lebih fokus dan ngejalanin terus menerima jurusan yang aku ambil sekarang gitu. Jadi ya dengan belajar lebih baik gitu, sehingga bisa memahami materi dengan baik. Jadi semoga aja kedepannya aku bisa menguasai jurusan yang aku ambil sekarang ini gitu. Berarti ini belum ada berpikiran untuk pindah jurusan gitu atau ambil jurusan yang lain, berarti nggak ada berarti ya? Nggak ada sih deh. Oke, bagus ya Anggi ya. Berarti dapat dia simpulkan bahwasannya Anggi ini bingung ya ke depannya mau melakukan apa, karena kan dari perkuliahan sendiri Anggi udah salah memilih jurusan. Anggi inginnya keguruan, tapi orang tua di satu sisi ingin Anggi ngambil ekonomi. Jadi untuk perkuliahan ini Anggi tetap memilih untuk menjalaninya saja. Benar Anggi? Oke. Jadi dari Anggi sendiri nih, apa kira-kira tujuan ataupun goals yang ingin Anggi capai dari jurusan saat ini? Jadi pertama-tama aku pengen banget ngusahain jurusan yang aku jalani sekarang, yang aku ambil sekarang. Jadi dengan itu aku bisa lulus cepat, setelah itu aku bisa dapat IPK yang bagus juga. Jadi itu sih yang aku mau. Aku pengen benar-benar menguasai jurusan aku yang sekarang, seperti itu. Jadi Anggi, tujuan yang Anggi ingin tadi lakukan sangat bagus. Jadi mari kita sama-sama untuk merancang skema ataupun langkah-langkah yang bisa Anggi lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, yang pertama Anggi ingin melakukan apa? Yang pertama Menentukan yang pertama niat. itu menentukan niat, kemudian membangun karakter yang ambis dan mandiri, Karakter yang ambis, rajin belajar gitu ya. ya. Ketiga, Kemudian lebih banyak membaca buku,
atau dari referensi lain seperti membaca jurnal atau melihat banyak video-video edukasi mengenai ekonomi dan bisnis. Berarti menambah pengetahuan lah ya, wawasan. Yang keempat, mungkin mengurangi kegiatan atau aktivitas yang kurang penting seperti terlalu banyak terjun ke dalam media sosial seperti itu. Membatasi diri dengan sosial media lah ya berarti. Lalu ada lagi? Kemudian yang kelima tentu ibadahnya lebih mungkin diperbaiki seperti itu. Jadi yang terakhir ibadah ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus sekali ya, Anggi tadi udah bisa merumuskan tujuan ataupun langkah-langkah yang ingin Anggi capai nih ke depannya. Berarti Anggi udah siap nih melakukan perubahan dalam diri Anggi. Semoga Anggi bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Dia juga menanti nih kabar baik dari Anggi tentang rumusan tadi. Nah, dia juga ada saran nih kepada Anggi tentang overthinking tadi. Mungkin overthinking ini adalah hal yang wajar ya yang kita alami setiap orang gitu. Karena siapa sih yang nggak cemas dengan masa depan, apalagi kita yang kuliah gitu kan, udah biayanya lagi gitu. Kita kadang ingin bahagiain orang tua gitu. Tapi dibalik itu semua dengan Anggi bersyukur, menerima saat ini, udah kuat sampai saat ini itu udah sangat luar biasa. Masa depan itu setiap kita pasti udah ada garisnya masing-masing gitu. Pasti ada kok hal yang bahagia di depan sana gitu. Jadi Anggi tetap semangat, yakin dan percaya bahwasannya Anggi bisa melewati ini semua gitu. Ada hal baik kok di depan sana gitu. Bisa Anggi? Insya Allah bisa. Oke, alhamdulillah. Sendiri ada lagi yang ingin Anggi sampaikan kepada Dea? Enggak ada nih. Udah cukup? Oke, berarti kita udah berada di akhir sesi konseling. Nah, dia ingin bertanya kepada Anggi, kira-kira informasi baru apa nih yang Anggi dapatkan selama kita proses konseling tadi? Jadi setelah proses konseling kita ya, yang aku dapetin adalah mungkin kita harus lebih merasa bersyukur dan menerima kondisi atau kehidupan yang kita jalani sekarang. Kemudian aku juga mendapatkan bahwa kita harus yakin sama masa depan kita gitu kan. Kalau bakalan ada kebahagiaan yang akan kita capai atau yang akan kita peroleh di masa depan. Nah itu lebih percaya diri. Bagus ya Anggi ya. Nah perasaan Anggi sekarang gimana? Udah tenang atau? Alhamdulillah sedikit lebih membaik. Oke, alhamdulillah. Kegiatan apa nih yang Anggi lakukan ke depannya? Jadi seperti yang udah aku bilang sebelumnya ya, dia juga aku sebutin. Jadi aku berharap aku bisa menerapkan apa yang telah aku tuliskan sebelumnya. Oke, seperti yang dia bilang tadi, dia sangat menanti kabar baik dari Anggi. Kapan nih kira-kira Anggi bisa melaporkan perubahan yang Anggi lakukan tadi? Mungkin bisa dibuat capaian mingguan ya. Jadi mungkin minggu depan aku akan masih tahu nih apa nih perubahan yang udah aku capai. Berarti nanti minggu depan kita akan bertemu kembali lagi ya. Oke deh. Oke, ini ada lagi? Tadi cukup. Sudah cukup? Oke. Kalau udah cukup, kita udah temukan juga solusinya tadi, maka konseling ini bisa kita akhiri. Saya minta maaf apabila ada kesalahan selama kita proses konseling ini, sengaja ataupun tidak sengaja. Nah, dia juga berharap semoga Anggi bisa tetap semangat menjalani perkuliahan ini. Apapun yang terjadi, Anggi udah kuat dan sampai titik ini. Oke? Jangan terlalu overthinking ya Anggi, karena kita yang kita bilang tadi bahwasannya masih masa depan itu udah ditentukan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggi tinggal yakin, percaya, selalu berdoa dan juga berusaha untuk lebih baik lagi ke depannya. Oke Nggi, karena nggak ada lagi yang kita bahas, jadi kita akhiri aja sesi konseling ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Iya.